Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada peserta didik semuanya yang lagi menikmatin pembelajaran jarak jauh atau daring. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki semester 2 walaupun belum pernah bertatap muka. Untuk anak Bapak yang di semester 1 kurang aktif mengikuti pembelajaran daring, Bapak berharap di semester 2 ini anak Bapak bisa lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, kita lanjutkan materi kita yang tentang pekerjaan dasar otomotif. Nah, kalau di semester terakhir di semester 1 akhir semester kemarin, yaitu KD.6-nya adalah yang terakhir menerapkan alat ukur elektrik. Kalau yang sekarang masuk ke KD.7 yaitu menerapkan alat ukur elektronik, dan KD.4-nya menggunakan alat ukur elektronik. Artinya untuk bab sekarang ini kita bercerita tentang peralatan alat ukur elektronik yang ada di bengkel otomotif. Itu apa-apa saja sih? Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan metode penayangan video berbagi yaitu di YouTube, dan penugasan yang Bapak berikan nanti peserta didik dapat: 1. Menjelaskan macam-macam dari alat ukur elektronik sesuai dengan fungsinya. Nah, ada banyak nih, kurang lebih ada 4 nanti yang bakal kita pelajarin, bahkan lebih. Yang kedua, menggunakan atau mengoperasikan alat ukur elektronik sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang ketiga, membaca hasil pengukuran dengan tepat, cermat, dan teliti. Dan terakhir, yang keempat, memperhatikan K3 atau keselamatan kesehatan kerja ketika nanti menggunakan peralatan ukur elektronik. Nah, yang pertama kita masuk dulu yaitu alat ukur multitester atau disebut juga dengan multimeter atau disebut juga avometer. Jadi nanti kalau kalian dengar kata-kata di bengkel ataupun di sekeliling kalian terdengar di selentingan telinga, multitester, multimeter atau avometer itu sama, nak. Itu satu di alatnya. Nah, mana sih Pak alatnya? Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama itu multitester analog. Multitester analog ini biasanya banyak digunakan untuk media pembelajaran pendidikan dan juga bengkel-bengkel yang ada di sekitaran rumah Anda. Nah, sedangkan multimeter digital ini lebih banyak digunakan pada bengkel-bengkel resmi karena untuk satu sisi harganya cukup mahal dibandingkan multitester analog. Nah, apa fungsinya? Multitester berfungsi untuk: 1. Mengukur tegangan listrik, baik dia tegangan searah ataupun tegangan bolak-balik. Nah, yang Bapak ulangi sekali lagi, mengukur tegangan listrik. Baik searah ataupun arus bolak-balik. Satuannya apa? Satuannya volt. Yang kedua, mengukur arus listrik. Nah, coba perhatikan pada gambar ini. Nah, ini kan bagaimana dia mengukur
arus yang keluar yang dikeluarkan oleh baterai menuju ke lampu. Berapa ampere sih? Nah, satuannya tentu sudah terlihat jelas di sini. Ampere. Yang ketiga, mengukur resistor atau hambatan atau tahanan. Sama tuh. Nah, yang ketiga, Bapak ulang sekali lagi, mengukur resistor atau tahanan atau hambatan. Satuannya ohm, ohm atau gambar seperti ini. Lambangnya seperti ini, lambang ohm. Nah, itu tadi fungsi dari alat ukur multitester. Yang pertama ada mengukur tegangan, yang kedua arus listrik, yang ketiga hambatan. Nah, kita kupas dulu yang pertama, multitester analog. Apa itu multitester analog? Multitester analog, multitester yang hasil pengukuran ditunjukkan oleh sebuah jarum. Ini dia, yang bergerak pada bidang yang diberikan skala ukuran. Ini dia skala ukuran. Ini jarumnya nanti bergerak baik dia ke kiri ataupun ke kanan, tergantung nanti mana benda yang akan diukur dan dikalibrasikan. Nah, baru kita baca pada bidang yang diberikan skala ukur dia atau papannya. Nah, sekarang untuk biar lebih bisa memahami, kita kenalan yuk dengan bagian-bagian multitester, agar nanti ketika Ananda semua sudah praktek itu mudah menggunakannya. Yang pertama ada jarum penunjuk. Ini itu untuk menunjukkan nanti. Yang kedua skala atau ini papannya ini. Yang ketiga skrup penyetel. Yang keempat tombol pengatur penunjuk pada kedudukan 0. Yang kelima ada selektor atau saklar pemilih. Yang ini nih nanti bisa diputar, baik dia putar ke arah mengukur tahanan, tegangan arus bolak-balik, tegangan searah, atau DC mikroampere. Ini saklar. Nah, yang depannya yang mana? Ini yang dia ada cowakannya. Ini yang di depan, bukan yang ini. Bapak ulang sekali lagi. Yang di depan selektor nih yang ada cowakannya. Nanti kalau Ananda semua jumpa dengan alat ukur ini, jangan bingung. Yang di depan yang ini. Nah, selanjutnya ini ada tabel khusus untuk mengukur tahanan, mulai dari dikali 1, dikali 10, 1000, 100, 1000, atau dikali 1 kilo ohm, dikali 10.000 atau dikali 10 kilo ohm. Nah, dikali 1, 10, 100, 1000 sampai 10.000. Satuannya apa Pak? Satuannya ohm. Selanjutnya yang di atas, kalau ini tahanan, yang ini untuk mengukur tegangan arus bolak-balik. Contohnya di mana Pak? Contohnya adalah arus pada listrik rumah tangga. Di sini dia nanti selektornya dipindahkan. Standarnya biasanya 220 volt, berarti kalian harus selektornya dipindahkan ke 250. Ini besok Bapak akan berikan bagaimana cara pengukurannya. Nah, selanjutnya yang ini tabel khusus mengukur tegangan arus searah. Contoh arus searah apa Pak? Yaitu ada baterai sepeda motor kamu, baterai HP, atau baterai jam,
atau baterai kalau di bengkel otomotif yaitu baterai pada mobil. Nah, itu biasanya kalau baterai pada mobil standarnya 12 volt, berarti selektornya nanti pindahkan di sini. Nah, itu bisa juga Bapak akan berikan videonya. Selanjutnya, tabel khusus mengukur tegangan DC mikroampere atau ini arus searah atau arus yang lemah. Contohnya sangat sederhana, buka saja baterai HP kamu ukur nanti. Nah, letakkan di 2,5 DC mikroampere. Nah, selanjutnya yang ini lubang katup plus atau terminal volt berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED katup yang berwarna merah. Jadi ini nanti pindahkan ke sini. Yang ini lubang katup atau common terminal berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED berwarna hitam. Ini nanti kamu pindahkan sini. Bapak ulang sekali lagi, kalau yang merah ini ke positif, yang hitam ke negatif atau ke massa. Dan terakhir adalah tes LED atau kabelnya ini yang akan menghubungkan dengan benda yang akan diukur. Oke. Alhamdulillah. Yap. Bersambung. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang pengenalan alat ukur multitester analog. Bapak akan untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan bagaimana sih cara pengukuran hambatan tegangan dan mengukur arus listrik. Nanti setelah kalian melihat video tayangan ini yang akan Bapak share di YouTube dan Bapak akan berikan linknya di Google Classroom, Anda semua bisa melihat untuk memperdalam dari materi, Anda semua bisa mencari bukunya atau membuka lagi, meliterasi lagi, yaitu untuk bukunya ada buku pendidikan dasar teknik otomotif, ini ada di perpustakaan, silahkan dipinjam. Dan untuk literasi digitalnya, untuk penambahan materi, Anda bisa buka saja di deskripsi YouTube Bapak, nanti di sini tinggal klik saja, itu akan terhubung langsung dengan materinya. Mungkin sampai di sini dulu Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.